Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurdiani akan menampilkan sumber pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 2 Simpang Pesak dengan materi indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, saya mampu melaksanakan sholat berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan benar. 2. Setelah membaca teks bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menampilkan perilaku disiplin sebagai implementasi dengan benar. 3. Setelah membaca teks bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menampilkan perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah dengan benar. 4. Setelah membaca teks bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya dengan benar. 5. Setelah mengamati gambar yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menjelaskan syarat sah berjamaah dengan benar. 6. Setelah membaca teks bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menerangkan hukum sholat masbuk dengan benar. 7. Setelah membaca teks bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menjabarkan ketentuan sholat berjamaah dengan benar. 8. Setelah membaca teks bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menentukan keutamaan sholat berjamaah dengan benar. 9. Setelah membaca teks bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menentukan halangan sholat berjamaah dengan benar. 10. Melalui kegiatan diskusi dan mengamati gambar yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa mampu menentukan tata cara sholat wajib berjamaah dengan benar. 11. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pengertian sholat wajib berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Dasar hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian ulama menyatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. C. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. D. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Syarat sah menjadi imam sholat berjamaah. 1. Mengetahui syarat dan rukun sholat. 2. Fasih membaca Al-Quran. 3. Berakal sehat. 4. Balik. 5. Berdiri pada posisi paling depan.
6. Seorang laki-laki atau perempuan boleh dijadikan imam jika makmumnya juga perempuan. 7. Tidak sedang makmum kepada orang lain. Hukum solat masbuk. Di dalam solat berjamaah ada yang disebut dengan makmum masbuk. Masbuk adalah orang yang mengikuti imam tapi tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Disebut makmum masbuk karena keterlambatan atau seseorang yang baru bergabung melakukan solat berjamaah saat imam sudah memulai solat. Ketika seseorang termasuk dalam makmum masbuk, maka ia wajib mengganti rakaat yang sudah tertinggal. Ketentuan solat berjamaah. Solat berjamaah minimal dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 1 orang jadi imam dan 1 lagi jadi makmum. Posisi makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Apabila makmum hanya 1 orang, maka ia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang. 2. Apabila makmum terdiri dari 2 orang laki-laki, maka ia berdiri di sebelah kanan dan kiri imam agak ke belakang. 3. Apabila ia makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki berdiri di saf paling depan, makmum perempuan di belakang saf laki-laki agak jauh jaraknya. 4. Makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa, anak-anak laki-laki dan perempuan. Posisi imam dan makmum sama dengan poin 3. Hanya saja untuk anak laki-laki berada di belakang makmum laki-laki dewasa, sedangkan makmum anak perempuan berada di belakang makmum perempuan dewasa. Ketentuan solat berjamaah. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dibandingkan solat munfarid, yaitu 27 derajat bagi mereka yang melaksanakan solat berjamaah. 2. Akan terhindar dari gangguan setan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya di hari kiamat kelak. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang solat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka yang solat berjamaah. 6. Solat berjamaah dapat menghindarkan seseorang dari nifaq. Halangan solat berjamaah. Solat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan solat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi halangan itu adalah 1. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat solat berjamaah. 2. Angin kencang yang sangat membahayakan. 3. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat solat berjamaah. 4. Saat sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. 5. Karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Tata cara solat. Tata cara solat berjamaah. 1. Solat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah.
Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. 2. Barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jemaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. 3. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca sholat ada yang nyaring atau jar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah A. Bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi dan salam. B. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, idain, 2 hari raya, tarawih, dan witir. C. Membaca amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. 4. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. 5. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum, ataupun membacanya sendiri-sendiri. Marilah kita saksikan video tentang sholat berjamaah berikut ini. Demikianlah video yang kami sampaikan tentang sholat berjamaah. Ayo kita ke saf depan, Tok. Mil, di belakang aja yuk. Banyak bapak-bapak. Tapi di depan kayaknya masih muat deh. Di sini aja deh. Lebih asik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dia mereka. Allahu Akbar. Syamil dan Anto aja buat barisan sendiri. Dodo juga bikin barisan sendiri ah. Memangnya mereka doang yang bisa. Iseng dikit ah. Allahu Akbar. Nah, giliran si Anto nih. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dok, aku kan lagi sholat. Hah? Hihihi. Sholat lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok kamu sendirian di belakang? Awas ya, Dok. Jangan gangguin orang sholat lagi. Dosa tahu. Iya, maaf Tok. Baru segitu aja juga. Lagian, kamu harus kuat iman Tok. Digangguin jangan marah. Kuat iman? Ini bukan urusan kuat iman, Dok. Iya, Dok, itu dosa. Lagian kamu sholat sendirian di belakang. Kan nggak sah sholat berjamaahnya. Enggak, Syamil. Kata siapa? Dodo kan cuma ngikutin kalian, bikin syaf baru. Kok ngikutin kami, Dok? Loh, iya. Buktinya kalian bukannya maju, ngisi syaf yang di depan, malah bikin lagi. Ayo. Hah? Iya kan? Iya juga sih. Ya udah, berarti jangan salahkan Dodo. Yang penting kan kita sholat. Tapi kan kamu sendirian safnya. Betul, Dok. Nggak sah sholat berjamaahnya. Kok nggak sah sih? Kan Dodo ngikutin gerakan imam. Tapi kan sendirian nggak sah. Sah. Enggak. Sah tahu. Enggak. Sah. Sah. Hah? Sudah. Pak
Ustadz. Ini Pak Ustadz, masa Dodo sholat berjamaah sendirian di belakang? Kan nggak sah ya Pak Ustadz? Tapi kan Dodo ikutin semua gerakan imam Pak Ustadz. Masa nggak sah sholatnya? Oh, begitu. Baiklah, kalian mau Bapak jelaskan? Mau Pak, mau. Pertama-tama, kalian sudah paham belum? Sholat berjamaah itu apa? Oh iya, apa artinya Pak? Lalu, bagaimana sholat berjamaah yang benar? Dengar ya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan 1 orang di depan sebagai pemimpin disebut imam, dan lainnya di belakang sebagai pengikut disebut makmum. Yang kedua, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak diperkenankan mendahuluinya. Selanjutnya, ada tata cara dalam melaksanakan sholat berjamaah. Pertama, bila sholat itu terdiri dari 2 orang, maka makmum berada di sebelah kanan. Kalau misalnya Dodo datang ke masjid, melihat ada 2 orang berjamaah berdua, Dodo berdiri di mana? Pertanyaan yang bagus, Dodo. Dodo gitu loh. Kalau begitu situasinya, Dodo berdiri di belakang imam. Lalu orang yang berada di samping imam tadi mundur ke belakang sehingga sejajar dengan Dodo. Lalu, kalau Dodo yang bikin saf sendirian tadi, bagaimana Pak Ustadz? Oh, itu. Sebagian ulama mengatakan sah sholatnya, tetapi makruh dilakukan. Sebagian yang lain malah mengatakan tidak sah sholatnya, harus diulangi. Tuh Dok, dengerin. Hah? Lalu seandainya tidak mengisi saf yang di depan, bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu pun tidak baik. Berarti tidak sempurna sholat berjamaahnya. Hah? Tapi kami masih sah Dok, nggak kayak kamu. Kamu mesti ngulang Dok. Gak apa-apa Dodo ngulang, kamu juga mesti ulang dong. Loh kok? Loh, tadi kan kamu ngomong waktu sedang sholat, marah-marah lagi. Sudah. Jadi, tadi apa seorang makmum? Harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh tertinggal, apalagi mendahului. Nah, ini jangan lupa. Kita hendaknya memenuhi saf yang pertama dahulu, kemudian meluruskan barisan dan merapatkan saf sebelum sholat berjamaah. Dan saf wanita berada di belakang saf pria. Nah, begitu seharusnya kita berjamaah. Oh, begitu ya. Berarti tadi kami salah dong Pak Ustadz. Iya salah, tapi lebih salah lagi si Dodo tuh. Maksud kamu Tok? Aku masih mending safnya berdua. Nah kamu sendirian, digoda setan. Memangnya lagi sholat bisa digodain setan Pak? Iya, bisa. Bahkan saat sholat, setan juga bisa mengganggu kita. Ah, masa? Kita kan lagi sholat. Buktinya, banyak orang sholat tapi masih suka bercanda sama teman, menjahili teman. Ayo, siapa yang tadi menjahili temannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.